Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11. Melanjutkan tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Ini kalau di video nanti menjadi bab 2 ya. Kalau bab 1 sudah selesai. Kemarin keseimbangan, kemudian dikaitkan sama dinamika rotasi ya, momen gaya dikaitkan dengan dinamika rotasi. Sekarang kita akan membahas momen gaya juga, masian bahasanya digunakan, tapi di sini untuk kesetimbangan. Nah, anak-anak, makanya di sini kemudian saya berikan judul kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Mungkin video ini baru kita bahas kesetimbangan saja ya. Video berikutnya baru kita nanti bahas titik beratnya. Anak-anak, tentang kesetimbangan, apa sih setimbang itu? Setimbang itu kalau ada satu titik ya, atau satu benda dipengaruhi gaya-gaya dan besarnya sama, arahnya berlawanan, akhirnya dia diem saja. Itu namanya setimbang. Misal, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketika 17-an Agustus biasanya kan ada perlombaan yang namanya tarik tambang ya. Biasanya tambang itu tali ya, tali tadi di tengah-tengah diberi tanda, bisa berupa apa, ikatan, atau bisa berupa sesuatu yang sebagai tanda aja lah, sembarang ya. Nah, kemudian ini sebagai garisnya di sini, misalkan di sini ada garis seret, ini tandanya di tengah sini, ini ada tali ke sana. Nah kemudian kalau kemudian orang-orang yang di sini, ini dia beri gaya. Dia narik gaya ke arah sana. Nah, yang ini narik gaya ke sebelah sana. Nah, kalau gaya yang diberikan ke arah kanan, kalau dari anak-anak mungkin ke arah kiri ya, dan gaya-gaya yang diarahkan sebelah kiri dari tangan saya ya, maka sama, maka tanda tadi ya tidak ke arah kanan, ya tidak ke arah kiri. Itu namanya setimbang. Jadi gaya-gaya yang berpengaruh pada benda tadi sama, itu namanya setimbang. Nah, sekarang kalau misalkan pada batang, nanti yang keseimbangan benda gitu ya, pada batang juga begitu ya. Pada batang ya, misalkan jembatan atau misalkan orang yang memikul itu ya, nah, kan itu batang ya, pikulan itu kan batang. Kalau kemudian gaya-gaya yang bekerja pada pikulan tadi, yang terdiri dari orang yang mikul ya, menahan, kemudian benda yang di belakang, benda yang di depan, ini kok momen gayanya sama. Kalau batang ini terkait sama momen gaya, maka dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak berat yang depan, tidak berat yang belakang. Nah, itu namanya setimbang ya. Tapi pada benda. Makanya nanti kita bahas keseimbangan itu ada dua macam. Keseimbangan pada titik disebut dengan keseimbangan titik, dan keseimbangan pada benda disebut keseimbangan benda tegar. Nah, pada titik ya, satu titik itu dikatakan setimbang kalau gaya ke kanan, gaya ke kiri, gaya ke atas, dan gaya ke bawah sama. Sehingga dia itu setimbang karena tidak bergerak ke kanan, tidak bergerak ke kiri, tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah. Kalau masalah muter, sembarang muter atau enggak muter, kalau titik sama saja. Makanya keseimbangan titik itu syaratnya bahwa sigma F sama dengan 0. Maksudnya gaya-gaya yang berpengaruh pada titik itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, sekarang karena gaya itu bisa arah mendatar dan bisa arah tegak, sehingga sigma Fx sama dengan ini masih dipilah lagi. Sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya sigma Fx sama dengan 0, gaya-gaya dalam arah mendatar dalam arah sumbu X sama dengan 0, dan gaya-gaya dalam arah vertikal ya, Z sama dengan 0. Jadi gaya yang ke atas itu kalau dijumlah 0,
gaya yang mendatar, ini kalau dijumlah 0, sehingga bendanya diem di situ. Ini adalah keseimbangan titik. Nah, sekarang yang kedua adalah keseimbangan benda tegar. Benda, ya benda, tadi saya contohkan seperti pikulan itu. Karena pikulan itu kan kalau muter sama diem beda, kalau titik kan sama. Maka dikatakan seimbang pikulannya tadi, pikulannya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah, dan tidak muter. Itu namanya keseimbangan pada benda. Ada tambahan tidak muter. Makanya pada keseimbangan benda tegar itu syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 sama dengan yang di atas. Di sini dibagi 2, yakni sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fz sama dengan 0. Kemudian masih ditambah satu lagi, yakni sigma momen gaya atau sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, nanti kita akan bahas contohnya, penerapannya ini. Teorinya cuma gini dok, teori tentang keseimbangan itu. Cuma penerapannya yang beragam. Nah, Nana, untuk memperdalam konsep keseimbangan titik dan keseimbangan benda tegar, maka di sini akan saya bahas beberapa soal. Yang pertama, soal halaman 70 nomor 2 di buku Saku Vindu. Ya. Di situ ada uji kompetensi keseimbangan dan titik. Saya bacakan soalnya. Benda pada gambar di bawah ini memiliki berat 100 Newton. Digantungkan dengan keadaan diam, dalam keadaan diam. Maka besar tegangan tali T1 dan T2 adalah berturut-turut adalah titik-titik. Gambarnya seperti ini. Ini ada sudut 53, ini 37. Di sini tali yang di sini. Ini kan tali ya, tali. Nah, di sini T1, ini T2. Di sini masanya 10 kg. Kalau dijadikan gaya mg, maka 100 Newton. Nah, sekarang ini yang namanya titik. Keseimbangan titik itu. Jadi titik ini dia kan diem, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi gitu ya. Nah, maka caranya agar kita bisa mencari berapa T1 dan T2, kita proyeksikan dulu gaya-gayanya. Nah, caranya ini T2 gitu ya. Kalau saya arahkan mendatar begini, ya, kelas 10 dijelaskan. Nah, kalau ini sudut berseberangan, ini 37, ini juga 37. Ya, kalau saya tulis ya. Nah, maka kemudian yang di sini adalah T2, kemudian cos 37. Karena kan kalau ini sudutnya 37, ini kan sampingnya sudut. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ke arah sini, ya, tak naikkan aja. Nah, begini ya. Nah, kalau ini sudutnya, ini depannya sudut, maka pakai sin ya. Ini adalah T2, kemudian sin 37. Sekarang yang T1 sama ya, kita buatkan begini. Nah, ini 53, ini juga 53. Di sampingnya sudut, maka di sini cos T1, kemudian cos 53. Kemudian yang ini, ini ya. Nah, ini, begini ya. Ini depannya sudut, maka ini adalah T1, kemudian dikalikan dengan sin ya, karena depannya ya, sin 53, depannya sudut. Nah, harus dibuat begini sehingga nanti bisa dibuat sigma fx, sigma fc. Maksudnya gaya-gaya dalam mendatar itu sama, gaya-gaya tegak itu sama. Nah, coba kita mulai jawab ya. Jawab. Yang pertama, kita pakai aja sigma fx sama dengan 0. Ingat, fx sama dengan 0 itu
yang kanan positif ke kiri negatif sama dengan 0, atau gampangannya yang kanan sama dengan yang kiri gitu ya. Nah, yang kanan sama dengan yang kiri, maka skema fx itu ya bisa prosesnya yang kanan dikurangi yang kiri sama dengan 0, atau langsung yang kanan sama dengan yang kiri. Saya buat langsung saja. Yang kanan adalah T2 dikalikan dengan cos 37 sama dengan T1 dikalikan sin dikalikan cos 53. Nah, jadi kita dapatkan di sini T2 cos 37 ya. Cos 37 itu, ingat 37 itu segitiga istimewa gitu ya. 4 mendatarnya, ke atasnya 3, miringnya 5. Cos itu adalah samping bagi miring, jadi yang mendatar 4 dibagi miringnya 5. Nah, jadi cos 37 adalah 4/5. Itu caranya ya. Jangan lupa. 53, ingat 53 itu tegaknya 4, mendatarnya 3, miringnya 5. Jadi kalau cos 53 mendatarnya 3, miringnya 5, 3/5 ya. Jadi akhirnya di sini sama dengan T1 terus 3/5. Nah, sekarang ini ada per 5 dicorek saja. Oke. Akhirnya kita dapatkan bahwa 4T2 sama dengan 3T1. Nah, sekarang kalau ini saya buatkan persamaan, jadi akhirnya T2 itu sama dengan 3/4T1. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita pakai yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Ke atas dikurangi ke bawah sama dengan 0, atau langsung aja ke atas sama dengan ke bawah. Oke. Yang ke atas ini T1 sin 53, T2 sin 37. Yang ke bawah jangan, kalau kilogram kan massa. Ini jadinya harus gaya. Nah, di sini ya, atau berat. Nah, W gitu ya. Nah, kalau massanya sekian, W itu sama dengan mg. Nah, massa kali gravitasi, massanya 10, gravitasinya 10, maka ini sama dengan 100 Newton. Ini yang ke bawah. Jadi bisa kita tuliskan bahwa yang ke atas dulu ya, jadi T1 kemudian sin 53 ditambah T2 dikalikan sin 37 sama dengan yang ke bawah tadi adalah 100. Harus pakai gaya ya, karena tegangan tali dan gaya itu sama ya. Jangan pakai massa, nggak boleh, gak match, gak nyambung ya, karena kita bahas gaya bukan massa. Oke, nah kalau sudah tahu seperti ini, nah caranya T2 ini dimasukkan di sini. Nah, jadi gitu. Akhirnya kita dapatkan T1. Nah, sin 53. Nah, caranya ya tak ingat terus biar nanti ini karena penting sekali fisika itu 53 37 bab ini itu selalu begitu. 53 ingat yang tegak 4, yang datar 3, yang miring 5. Sin itu depan bagi miring, depannya 4, miringnya 5, jadi 4/5. Nah, itu jangan sampai lupa ya. 4/5 ditambah, lah T2 nya ganti ini 3/4T1. Nah, kemudian sin 37 sama, tak ingatkan lagi, 37 adalah mendatarnya 4, tegaknya 3, miringnya 5. Sin depan bagi miring 3 dibagi 5, iya 3/5. 3/5 sama dengan 100. Oke, T1 bisa dijumlah gitu ya. Jadi akhirnya 4/5 T1 ditambah 3 kali 3 9. 4 kali 5 20.
T1 sama dengan 100. Disamakan penyebutnya, saya jadikan sama 20 ya. 5 jadi 20 kali 4, maka di sini menjadi 4. 5 menjadi 20 kali 4, 4 kali 4 16. Jadi di sini 16 T1 ditambah 20 jadi 20 kali 1, kali tetap aja 9 T1. Nah, sama dengan 100. Nah, 16 tambah 9 25. Jadi akhirnya kita dapatkan 25 T1 per 20 sama dengan 100. Nah, kita corek, ada 25 dicorek sama 104. Nah, maka kita dapatkan berarti T1 sama dengan 20 kali 4 80 Newton T1. T2 gimana? Ya ini jika dimasukkan, kalau sudah dapat T1 nya 80 Newton, maka T2 nya tinggal dimasukkan 3/4 dikalikan 80. Jadi 4 dengan 80 dicoret 320, hasilnya adalah 60 Newton. Jadi T1 nya 80 Newton, T2 nya 60 Newton. Nah, anak-anak, tadi adalah contoh dari keseimbangan titik. Sekarang kita melanjut kepada keseimbangan benda pakai yang pikulan tadi ya. Saya berikan contoh pada buku Sakovindo soal latihan 1.16 halaman 52. Saya bacakan ya. Seorang pedagang mainan memikul dagangannya seperti tampak pada gambar berikut. Jika panjang batang 120 cm, tentukan jarak AO atau OA ya, agar terjadi keseimbangan massa batang diabaikan. Anak-anak, pada gambar itu W yang di belakang WB 250 Newton, itu saya ganti 300 Newton agar nanti angkanya enak pas ya. Maksud contoh sudah gak enak kan, rasanya nggak enak gitu ya. Jadi biar angkanya pas gitu ya, enak dikerjakan, saya ganti 300 Newton ya. Nah, lihat gambar ini ya. Jadi itu mainannya saya ganti kotak gini aja. Orangnya saya ganti panah saja ya. Yang penting kan paham ya. Karena nanti kan dia jadi engselnya di pundak orang itu ya. Yang B ya, mainan B saya ganti kotak gitu aja. Nah, ini maksudnya WB-nya saya ganti 300 Newton. Kalau pakai 250 ya enggak apa-apa, tapi nanti koma-koma gak enak rasanya ya. Masih contoh soal kok sudah sulit ya. Nah, baik, kalau kondisi seperti ini, batang ini yang sedang dipikul oleh seseorang, ini ada dua kemungkinan. Dia akan berat depannya, maka dia akan terdorong ke depan. Ya, ini momen yang A. Kenapa kok ini momen yang A? Karena momen itu adalah kemampuan memutar suatu benda. Pikulannya tadi, kalau seandainya beratan yang A, dia akan terputar ke sana sehingga jungkel ke depan. Ya. Tapi kemudian kalau berat yang B, maka momennya akan membawa dia berputar seperti ini, maka dia akan tertarik ke belakang. Biar imbang berarti momen yang A harus sama dengan momen yang B. Jadi gitu. Nah, sekarang kita bisa tuliskan di sini bahwa sigma momen di O sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi isinya momen yang A itu sama dengan momen yang B. Sekarang gini anak-anak, momen itu gaya kali lengan. Yang A gayanya ini berat. Ini gayanya berat dari mainan A ini. Lengannya mana? Ini lengannya mulai beban sampai tumpuan dari pedagang. Di sini di O. Jadi lengannya adalah A, O atau OA berdua ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan isinya VA, gayanya dikalikan AO atau OA. Di situ saya tuliskan OA aja ya. Nah, sama aja diolak-walik.
Terus sekarang yang B gimana? Ini berat B ini adalah gayanya. Lengannya mana? B sampai tumpuan. Jadi OB. Nah, jadi di sini adalah WB dikalikan OB. Sekarang karena yang ditanyakan adalah OA, maka yang di sini dirubah, jangan pakai OB. OB berarti sama dengan 120 dikurangi OA. Nah, gitu ya. Biar ketemu OA-nya. Maka kita masukkan WA-nya adalah 100, OA-nya biarkan OA, WB-nya 300. Ini adalah 120 min OA. Nah, kalau sudah, kita coret yang bisa dicoret. Ini dia, ada 100, ada 300, tinggal 3. Ya kan? Jadi akhirnya kita dapatkan bahwa di sini OA saja. Nah, di sini 3 kali 120, 12 kali 3, 36 ya. Jadi 360 dikurangi 3 kali OA, 3 OA. 3 OA, ini 3 OA ya, bukan 300 A ya, 3 OA. Sebentar ya, nanti keliru nulisnya. 3 OA. OA. Nah, ini bila ke sana, min jadi plus, jadi akhirnya 4 OA sama dengan 360. OA nya kita cari, berarti 360 dibagi 4. 36 bagi 4 itu sama dengan 9. Kalau 360 berarti 90 cm. Jadi di sini adalah 90 cm. Kalau sekian 120 berarti 120 dikurangi 90 tinggal 30. Di sini 30. Coba di logika, ini berat, ini ringan, mesti tumbuhannya mendekati yang berat. Makanya kalau misalnya mengerjakan seperti ini, cross check itu benar atau salah, mesti tumpuan itu dekat yang berat. Kenapa? Karena momen itu gaya kaki lengan. Kalau gayanya kecil, lengannya harus besar. Kalau gayanya besar, lengannya kecil aja. Makanya letak tumbuhannya harus dekat dengan yang berat. Makanya kalau misalkan tukang-tukang buah, tukang pedagang itu sudah ngerti. Kalau yang berat itu biasanya taruh di belakang, yang ringan ditaruh di depan. Sehingga akhirnya di belakang itu dekat aja, gitu ya. Yang depan itu agak jauh sehingga ditambahi dengan tangannya begini. Nah, itu anak-anak tentang konsep kesetimbangan benda tegar dan tidak berat tapi baru sampai kesetimbangan. Jangan lupa lihat video-video yang lainnya ya, sehingga lebih paham dan dicoba mengerjakan soal-soal di buku paket kalian masing-masing ya, agar konsep ini bisa dimasukkan ke dalam pikiran kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.